Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Aska Fikriya Siregar, dan teman saya, Rahmi Asrika Sejian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku gizi seimbang pada masyarakat pesisir Belawan. Kecamatan Belawan merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang menjadi wilayah pesisir. Kecamatan Medan Belawan memiliki luas 21,82 km kuadrat dengan jumlah penduduk sebanyak 116.616 orang. Kecamatan Belawan menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan karena jumlah penduduk yang banyak namun memiliki berbagai permasalahan kesehatan yang tinggi seperti diare, ispa, hingga gizi buruk dan gizi kurang. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Masyarakat pesisir ini memiliki karakteristik yang unik terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Kawasan pesisir Belawan sebagai salah satu wilayah pesisir di Sumatera Utara merupakan area yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah, namun ironisnya belum diimbangi dengan perilaku gizi seimbang pada masyarakat. Perilaku gizi seimbang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di daerah pesisir seperti Belawan. Masyarakat pesisir seringkali memiliki pola makan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Belawan sebagai salah satu wilayah pesisir di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama hasil laut. Status gizi masyarakat pesisir Belawan yang masih menjadi permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan gizi, tetapi juga meliputi dimensi sosial ketersediaan ekonomi, budaya, pangan, akses terhadap layanan kesehatan, serta pola konsumsi yang telah terbentuk sejak lama. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku gizi seimbang adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi. Pengetahuan yang baik mengenai pentingnya gizi seimbang dapat mendorong individu untuk memilih makanan yang lebih sehat dan bergizi. Pendidikan gizi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola yang makan sehat. Namun, di daerah pesisir, seringkali terdapat keterbatasan akses informasi mengenai gizi yang dapat mengakibatkan pola makan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pendidikan gizi yang tepat dan mudah diakses sangat perlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Adapun faktor kedua yaitu ekonomi, juga berperan penting dalam perilaku gizi seimbang. Masyarakat pesisir seringkali bergantung pada hasil tangkapan laut dan pertanian sebagai sumber pendapatan. Perekonomian dapat keterbatasan membatasi kemampuan mereka untuk membeli makanan bergizi, sehingga mereka cenderung memilih makanan yang lebih murah namun kurang bergizi. Adapun faktor selanjutnya yaitu budaya dan kebiasaan makan juga tidak bisa diabaikan. Setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaan makan yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi pilihan makanan masyarakat. Di Belawan, misalnya makanan laut merupakan bagian integral dari pola makan sehari-hari. Meskipun makanan laut kaya akan nutrisi, cara pengolahan dan penyajiannya juga harus diperhatikan agar tetap sehat. Adapun faktor selanjutnya yaitu faktor kesehatan masyarakat juga berperan dalam perilaku gizi seimbang. Penyakit dan masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat pesisir dapat mempengaruhi nafsu makan dan pilihan makanan. Oleh karena itu, program kesehatan yang terintegrasi dengan pendidikan gizi sangat penting untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Masyarakat pesisir Belawan yang mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil laut sebagai sumber protein utama. Namun, konsumsi makanan yang cenderung monoton dan tidak bervariasi, serta rendahnya konsumsi sayur dan buah menjadi permasalahan gizi yang umum ditemukan. Selanjutnya, faktor pengetahuan dan sikap, serta ketersediaan pangan menjadi determinan utama perilaku gizi seimbang pada masyarakat pesisir. Menekankan pentingnya peran budaya lokal dalam pembentukan pola konsumsi masyarakat pesisir, meskipun demikian, penelitian secara spesifik mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku gizi seimbang pada masyarakat pesisir Belawan masih sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu melalui survei dan wawancara. Penelitian ini juga akan mewawancarai responden secara langsung untuk bertanya tentang perilaku gizi seimbang pada masyarakat pesisir. Adapun hasil wawancara yang kami lakukan terhadap responden yaitu 1. Tentang ketersediaan pangan. Bagaimana ketersediaan pangan dalam mempengaruhi pola makan masyarakat tersempat? Jawaban responden yaitu meskipun
tinggal di kawasan pesisir dengan akses ikan yang melimpah, ketersediaan pangan lain seperti sayuran dan buah-buahan masih menjadi kendala. Sebanyak 58 responden melaporkan kesulitan mendapatkan sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Jarak ke pasar tradisional dan supermarket yang cukup jauh, rata-rata 3-5 km, menyebabkan keterbatasan akses terhadap pangan beragam. Kedua, tentang budaya dan tradisi. Apakah ada pengaruh budaya atau tradisi di sini terhadap pola makan dan gizi seimbang? Jawaban responden, pola makan masyarakat pesisir Belawan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Konsumsi makanan laut yang tinggi menjadi karakteristik utama pola makan masyarakat, dengan frekuensi konsumsi ikan mencapai 4-5 kali per minggu. Meskipun tinggi protein, pola konsumsi ini seringkali tidak diimbangi dengan asupan sayur dan buah yang memadai. Ketiga, tentang kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi sangat mempengaruhi pilihan makanan yang sehari-hari yang dikonsumsi untuk makanan bergizi? Jawaban responden yaitu tingkat pendapatan masyarakat pesisir Belawan berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi dan ketersediaan pangan bergizi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan lebih tinggi memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan bergizi dibandingkan keluarga berpendapatan rendah. Banyak 60-70% keluarga nelayan dengan pendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam mengakses pangan beragam yang menyebabkan ketidakseimbangan asupan gizi. Keempat, tentang pengetahuan gizi. Bagaimana tingkat pendidikan dalam mempengaruhi perilaku gizi seimbang di sini? Jawaban responden, faktor pengetahuan tentang gizi berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat pesisir penelitian Belawan. Hasil menunjukkan bahwa 72% responden dengan pengetahuan gizi yang baik menerapkan prinsip gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari, sementara hanya 31% responden dengan pengetahuan gizi rendah menerapkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang juga menjadi faktor penentu perilaku. Sebanyak 63% responden yang memiliki kesadaran tinggi tentang manfaat gizi seimbang cenderung mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Yang kelima, adakah edukasi yang datang untuk menyampaikan tentang pola makan yang sehat dan bergizi? Jawaban responden, edukasi yang dapat diterima oleh masyarakat pesisir Belawan yaitu dari pusat kesehatan yang seminggu sekali datang berkunjung untuk mengedukasi masyarakat setempat secara gratis. Dan masyarakat dapat menambah wawasan dari edukasi yang diberikan dari tenaga kesehatan agar dapat mengonsumsi makanan sehat dan bergizi sehingga dapat memperbaiki pola makan yang baik. Kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu keluarga perilaku gizi seimbang pada masyarakat pesisir Belawan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, meliputi faktor sosial, ekonomi, pengetahuan dan kesadaran, budaya dan kebiasaan, akses dan ketersediaan pangan, serta kebijakan dan dukungan institusional. Komprehensif tersebut terhadap menjadi pemahaman faktor-faktor dasar dalam pengembangan strategi intervensi yang tepat sasaran untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat pesisir Belawan. Adapun strategi mengimplementasikan serta untuk meningkatkan status gizi masyarakat pesisir yaitu adanya edukasi gizi yang mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya setempat terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku. Pengembangan materi edukasi yang menggabungkan prinsip gizi seimbang dengan budaya pangan lokal dapat meningkatkan penerimaan dan adopsi perilaku gizi seimbang. Peningkatan akses ekonomi melalui diversifikasi sumber pendapatan untuk memperbaiki daya beli pangan bergizi. Program pemberdayaan perempuan pesisir melalui pengolahan hasil laut bernilai tambah telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun hasil dokumentasi kami dengan melakukan wawancara kepada masyarakat pesisir Belawan setempat. Sekian hasil dari presentasi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.